Tanggal 3 April saya diminta untuk menjadi imam sholat dan tausiah di hadapan forum ketua umum partai politik dan Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta. Mungkin saya kader NU yang paling sering diundang oleh Presiden. Tanggal 3 April saya diminta untuk jadi imam dan tausiah. Maka tanggal 3 April tepat jam 12 siang Indonesia dalam genggaman saya. Kenapa? Karena yang mengambil alih pimpinan adalah saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Saya mau sholat tengok ke belakang. Saya bilang, Bapak Presiden dan para ketua umum parpol, sawu sufufakum fis sholah. Rapatkan dan luruskan sofnya di dalam sholat. Presiden jawab, sami'na wa ata'na. Manut sama saya, Pak. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Rampung sholat, saya tengok ke belakang, saya bilang, cie, mano cie, saya bilang. Waktu itu saya bilang apa? Kenapa toh Pak Jokowi itu kok seolah-olah walaupun disakiti, tapi apa yang diinginkan kok kita lihat dikabulkan oleh Allah. Ternyata jawabannya sederhana, karena posisi Pak Presiden itu sering didolimi. Padahal dikatakan dakwatul mazlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya hati-hati. Kok ada suami mendolimi istrinya, harusnya ibu itu bersyukur. Itu berarti dalam rangka suami menjadikan doa Anda mustajabah. Jadi semakin laki-laki zalim, perempuan semakin bersyukur. Karena berarti doanya semakin mustajabah. Tapi coba sekarang dilihat, yang banyak zalim itu kira-kira suami apa istri? Bu, yang banyak zalim suami apa istri? Coba kalau kita lihat prosentasenya, kira-kira lebih banyak mana suami yang takut istri atau suami yang ditakuti sama istri? Prosentasenya ternyata lebih banyak suami takut istri, termasuk Pak Polisi. Pak Jokowi itu pernah, Pak, instruksi kepada Rapimnas TNI Polri, mohon kepada TNI Polri untuk mengawasi WA grup para istri supaya tidak mengundang ustadz yang radikal dan intoleransi. Saya ketemu sama Pak Presiden. Pak Presiden, perintahnya bagus. Suami ngawasi HP istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Persoalannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Nggak berani, Bu. Yang ada istri ngawasi HP suami. Oh, pemenang sing wedok camat, wis mesti itu. Ya sekedar tahu saja, Bu Camat. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Itu karakter, Pak. Lak dilarani ratau lali, lak ngelarani ratau kelingan. Wah, Bu Camat langsung jawab, tidak semua wanita. Ya. Coba Anda bayangkan, karo kiai we ngeyel, apa meneh karo bojone. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Jokowi itu doanya mustajabah. Coba, saya itu orang fair, Pak. Kalau Pak Jokowi saya juga saya kritik biasa. Kalau ada kebijakan yang tidak sesuai. Tapi kalau benar ya saya dukung. Bagaimana kemudian dulu dunia itu menyaksikan Indonesia nggak bisa bebas dari COVID-19. Tapi coba Anda lihat faktanya. Muncul COVID, semua negara bingung, bahkan diancam dengan resesi global. Tapi kemudian Presiden turun tangan. Semua dunia minta supaya Indonesia di lockdown total. Semua orang di dalam rumah, gak usah keluar, supaya COVID cepat selesai. Pak Jokowi ngeyel, gak ada lockdown total.
cuman dengan istilah-istilah tertentu. Tahu ekonomi rakyat berantakan. Bahkan saya dengar di Ponorogo ketika Covid, para istri di Ponorogo sudah pinter jualan. Hari Senin jual gelang, hari Jumat jual kalung. Pemerintah dengan kebijakannya membuat BLT, betul Bu Camat? Bantuan langsung tunai, bantuan langsung telas. Apakah problem selesai? Ternyata tidak. Niat pemerintah bagus supaya orang miskin dapat bantuan tunai, tapi ternyata banyak kasus termasuk di Ponorogo akadnya jelas, bantuan langsung tunai untuk orang miskin, tapi lucunya disambit yang punya mobil juga ngaku miskin. Siapa yang paling pusing? Kepala desa, lurah. Banyak orang yang punya gelang emas ngaku miskin, punya cincin emas ngaku miskin. Lurai mumet dasi didum ning sopo. Akhirnya begitu dibagi, orangnya nggak kebagian, mulai nuduh lurah macam-macam. Lurahnya nggak adil, BLT malah didum-dum ke dulure dewe. Ada tuduhan seperti itu? Ingat, tuduhan itu benar. Ada Pak Lurah di sini. Oh, ini Pak Lurah tuh. Halo bro. Ya rasa cilik hati Pak Lurah, biasa cangkeme warga itu begitu Pak Lurah. Atak Pak Lurah ya. Pertanyaannya, kemarin Pak Lurah demo di Jakarta apa enggak? Ikut enggak? Bagus. Lurah demo ke Jakarta. Saya itu kadang-kadang heran sama Pak Lurah. Katanya enggak susah jadi lurah, gajinya kecil. Kok demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Kan pekok itu loh. Katanya jadi lurah susah, gajinya dikit. Kenapa minta perpanjangan masa jabatan? 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa Pak Lurah? Supaya warga tidak sering terjadi konflik horizontal sesama warga. Saya lihat apa benar ini alasannya. Ternyata alasannya bukan itu Pak Lurah. Kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Gitu. Makanya Pak Lurah nggak demo, insya Allah selamat Pak Lurah. Maka saya meyakini Pak Lurah Desa Campurrejo ini orang baik. Saya berwasiat Pak Lurah kepada Bapak Ibu, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, BLT muncul, sudah. Masih banyak orang protes sama presiden. Bagaimana cara menyelesaikan COVID? Maka diadakanlah vaksin. Masih ingat ya, Bu Camat ya, vaksin. Tuduhannya apa? Semacam-macam. Vaksin diragukan sertifikasi halalnya. Kita nggak mau divaksin. Pokoknya cari-cari kesalahan pemerintah. Maka bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia memunculkan sertifikasi vaksin. Sertifikasi halal muncul, masih protes. Tolong presiden ngasih contoh suntik vaksin pertama kali. Ingat Pak Lurah? Saya ingat betul itu, Pak Jokowi mau suntik. Curiga kalau Pak Jokowi nanti disuntik bukan vaksin yang seperti untuk rakyat, minta live TV. Akhirnya Pak Jokowi mau suntik vaksin live TV. Begitu live TV masih muncul kecurigaan, apa? Jangan-jangan vaksin yang digunakan vaksin yang lain. Saya bilang begini, ya kalau doanya Pak Jokowi itu mustajabah ya lumrah ya, karena beliau sering didolimi. Soal keturunan, katanya Pak Jokowi keturunan PKI Cina, nggak terbukti, orang masih cerewet. Nuduh lagi, Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan sekarang alhamdulillah yang nuduh ijazah palsu nyemplung penjara. Musuhku Gus Nur. Yang dulu bilang Miftah Gus Telek, lah itu.
Jadi kelingan aku. Saya dulu dibilang Miftah Gus telek, kemudian saya jawab cangkemmu nur itu. Ya. Sama panitia malam hari ini. Kalau sampai pengajian sampai akhir nggak ada kipas angin nih, cangkemmu pak nanti kipas angin. Panas ya. Katanya panik Pak Lurah kancane Gus Nur iki kita itu. Sumu Pak Lurah. Lah kok siap-siap golek kipas angin kok siap. Oi, kipas angin, Bro. Padahal seharusnya apa? Ini masih tema halal bil halal, tolong menolong. Maaf memaafkan. Seharusnya apa? Sesama muslim itu tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya. Maka kemudian hadis riwayat Muslim ini dilanjutkan, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Makanya coba Anda lihat, karakter orang beriman itu kalau menurut hadis itu enteng-enteng banget. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya apa? Muliakanlah tetangganya. Berarti apa? Mukmin yang paling baik itu adalah yang paling baik dengan tetangganya. Ada lagi hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka tamu belum minta kopi, harusnya dikopi ini. Tamu belum minta kipas, harusnya dikipasi. Makanya kalau ada tamu itu langsung saya gage-gage nduk. Seneng deh tamu nih. Pokoknya duwene wedang tamune di wedangi. Duwene dawet tamune di daweti. Duwene susu tamune di apa Bu? Digaweke kok didoti iki lho. Saya tuh nggak tahu Bu Camat. Kalau ngomong susu tuh pasti yang histeris itu bukan perempuan, bapak-bapak. Karena memang laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Olah lurahnya sibuk sok telepon-telepon. Boyo kan mau tuh Pak Lurah telepon-telepon. Ya Pak Lurah juga godong-gedang pasti aku ngene. Pengajian paling manual sedunia. Pengajian acara TV lagi pasti diepek-epek kayak anggo blarak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu. Saya habis buka puasa tadi belum kopi. Kok wencermen tuh Pak Lurah kopi. Kurang kental goblok seger gitu. Sange bisa nih Pak Lurah. Man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi ya sederhana saja sebenarnya. Bagaimana Allah itu bersikap kepada kita tergantung bagaimana kita bersikap kepada saudara kita. Maka dalam hadis lain disebutkan apa? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Tapi ingat, kalau kamu jahat sama saudaramu, Allah jahat sama kamu. Yang menjadi problem gini ya. Coba anak-anak muda ini tolong diingat, termasuk ibu-ibu sih. Jangan suka jahat sama orang. Kenapa? Kalau nanti dia membalasmu dengan kebaikan, kamu akan malu sampai akhirat. Betul? Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan, Pak, itu biasa. Kalau cuman saya nggak dikasih kipas angin, ya cuman tak rasani saja.
Enggak tak bales gitu loh. Paling lurai tak tandai. Lurahmu jenenge siapa toh? Oh Basuki, aduh. Jenenge kok Basuki ya. Basuki, Basuki Wibowo. Sekarang kan nama apa SH, yaitu SH. Kono ini barang gitu loh. Susah hidup ini. SHI. Jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhirat. Maka posisinya Pak, kalau saya disuruh jahat, mendingan saya dijahati kok. Daripada saya berbuat dolim, mendingan saya didolimi. Daripada saya membohongi, mendingan saya dibohongi. Daripada saya menginjak, mendingan saya diinjak-injak. Dan saya sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi justru Pak, saya itu merasakan, kalau saya itu pembulian di media sosial sedang banter-banternya, itu cangkem saya malah mandi Pak. Ini mungkin saya minta kipas angin nggak datang-datang karena sudah lama saya nggak dibully Pak, gitu loh. Jadi mulut saya nggak mandi ini. Makanya begitu datang ya kipas angin lama yang banyak sarang-sarang nyamuknya gitu. Oh baru ya Pak ya. Acara selanjutnya masang kipas angin. Ono kipas anginnya rano colokane modar gue ya gue. Kudune mlakune kaya Mas sing nggo wedange lho ini. Oke lak ning kene rano colokane. Saiki sikile cuwil iki lho. Manuke sepiro. Apalan. Kandhani rana colokane, ora percaya. Saya itu kalau ingat dibully orang, didolimi orang itu Bapak Ibu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Kebetulan saya kemarin ngaji di Tambak Beras, dekat Tebu Ireng. Sama Pak Kiai Hasib dan kiai-kiai yang lain. Gus Dur itu Pak Lurah kalau menghadapi omongan orang, menghadapi sikap orang. Gus Dur mengatakan begini, hidup itu simpel saja. Pengajian malam hari ini yang paling berat bukan menyiapkan panggung, bukan menyiapkan sound system, tapi menyiapkan ganjaran ya Pak Lurah ya. Lurah yes ganjaran, matamu Pak Lurah ganjaran itu. Dibully ya. Kata Gus Dur bilang begini, saya itu di Indonesia tokoh yang salah satu saya favoritkan sebagai idola saya itu Gus Dur. Karena Gus Dur itu termasuk orang yang istimewa. Orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya sangat terang benderang melihat dunia. Maka di Indonesia yang matanya nggak bisa melihat hatinya terang cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Gus Dur bilang begini, hidup itu simpel saja. Kalau orang menjauhi kita jauhkan diri juga. Wong edo kok dicedhaki. Kalau orang menjauhi kita jauhkan diri juga. Kalau orang nggak suka sama kita, nggak perlu kita tunjukkan muka. Pergilah ke tempat di mana kita dihargai, kita berhak memilih jalan hidup kita sendiri. Itu kata Gus Dur. Kayak sekarang banyak capres Pak. Telepon saya, Gus tolong saya dibantu, bla 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 bla. Ada capres lagi telepon, Gus tolong dibantu. Kalau nanti saya jadi presiden, saya minta Gus Miftah bantu saya jadi Menteri Agama. Waduh, Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman, sing paling seneng lurai campur rejo. Lak ngundang Menteri Agama kan ra pantes ngamplopi.
merongos aku itu. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau Gus Miftah jadi Menteri Agama, jenengan setuju apa enggak? Saya enggak mau, Pak. Karena kalau saya jadi Menteri Agama, otomatis jadwal ngaji saya berkurang. Saya enggak bisa belusuan. Amplopnya kurang matamu. Sopo sing kondo iki mau? Kamu kalau ngomong jangan benar. Kebetulan saya lahir di Lampung, saya ditelepon sama orang-orang Lampung, sama orang-orang kaya di Lampung. Gus Miftah pulang ke Lampung nyalon gubernur. Ini Lampung sedang disorot jalannya jelek. Gus Miftah pulang ke Lampung, kita dukung jadi gubernur. Saya bilang, saya itu nggak pantas jadi pejabat. Saya bilang begini loh Pak Lurah. Pejabat itu begitu dilantik, satu kakinya sudah di KPK. Gimana Mbak? Ini mumpung acara TV, besok yang nonton secara nasional. Saya bilang, orang itu kalau nggak kuat iman, begitu dilantik jadi pejabat, satu kakinya sudah di KPK. Sama dengan Pak Lurah, kalau nggak kuat iman, satu kaki Pak Lurah sudah di Polsek dan di Polres. Loh, bukan meden-medeni, supaya Pak Lurah hati-hati. Basuki Wibowo, rungokno kupingmu kok meden-medeni gila. Kalau lurah itu penyakitnya cuma satu di mana-mana itu. Mudah-mudahan nggak sampai campur rejo lah. Lurah itu kan penyakitnya cuma satu Pak, nguntal dana desa, itu saja. Makanya harus dijaga gitu Bu maksud saya. Camatnya beloni lurah. Enggak kok enggak. Ada apa kamu dengan Pak Lurah di camat? Nguntale mantep jadi ini. Lah ya masa aku mbadok dana desa ya ora pantes to Pak Lurah. Nguntal we lah. Nah, saya itu enggan kalau diminta jadi pejabat. Apalagi kemarin capres-capres kan saya tiga-tiganya kenal baik. Mas Prabowo, sahabat dekat saya dari tahun 2013. Mas Anies Baswedan, sahabat saya sejak dia jadi gubernur. Mas Ganjar Pranowo, sahabat saya. Sekarang gini aja lah. Kita tuh boleh beda pilihan kok. Tapi ingat, menjaga kerukunan hukumnya wajib. Jangan sampai pemilu 5 tahun, yang kita pilih saja kadang-kadang juga enggak ngopeni kita. Tapi kita bermusuhan dengan tetangga kita gara-gara beda pilihan. Naudzubillahi min dzalik. Ngono Pak Lurah. Alaku kampanye Pak Lurah umpamane Basuki Wibowo sok nyalon meneh. Saya Basuki Wibowo mencalonkan kepala desa Campur Rejo yang kedua kalinya. Kalau saya baik silahkan Anda pilih, kalau saya tidak baik tolong jangan dipilih. Kuwi warga malah milih awakmu Pak Lurah. Umur menerampung, wis entek jabatanmu. Oh ya wis ora payu. Jadi sing arepe nyalon-nyalon piye? Lah kampanye ngono, Kang. Lah aku apik pilihan, lah aku ora apik rasa mau pilih. Orang itu malah simpatik. Tapi kalau saya umpamane sapa? Kene wong kene sing paling lucu rupane sapa jenenge iki? Umpamane awakmu jenengmu sapa? Cowil awak tuwi wis kaya triplek iki lho apa iki? Jenengmu sapa, Kak? Saprul. Wah, jenenge Saprol. Saprol. Umpamane pilih saya Saprol. Bersih, jujur, terpercaya. Orang ra percaya. Jarene bersih kok raine ora glowing. Lah yang ngono ta mikire. Wes besok pilihannya beda nggak masalah lah. Tapi jangan sampai kita bermusuhan. Setuju ya? Gus Miftah besok nyoblos siapa? Jelas nyoblos istri saya.